yang menyambut prosesi penyalaan lilin Advent keempat, jemaat diundang untuk berdiri. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang pemulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama bersukacita memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat tetap berdiri. Kita mau angkat pujian dari pulau dan benua. Selalu
membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau, hai kota mungil Bethlehem. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sebagai manusia yang penuh dengan dosa, mari pada pagi hari ini kita mengambil waktu teduh sejenak, menyerahkan setiap pergumulan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan setiap dosa-dosa kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Saya persilahkan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa pengakuan iman. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Kau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Kau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Kau telah menjadikan kami sempurna. Dengan hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kebaikan-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ayat penyegar iman kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Gloria. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
dalam setiap kehidupan kita sadar bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan ketika Tuhan bersama kita, segala pergumulan, segala pencobaan yang kita alami mampu untuk kita lewati bersama. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau ada bersama kami di dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Baik itu suka, baik itu duka cita kami, Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan memegang setiap tangan kita. Bersama
Silakan beresponsori ya, yang diambil dari Mazmur 80 ayat 1 sampai ke 7, kemudian dilanjutkan ayat ke 17 sampai 19. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu jemaat sekalian, ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-19 kita baca secara bersama-sama. Doa untuk keselamatan Israel, pokok anggur Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Hai telinga, engkau yang memilih Yesus sebagai kawanan domba, biar engkau yang duduk di atas para gunung, tampillah bersinar. Di depan Efraim, Binyamin, dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, berikanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka roti cucuran yang mata, engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pertikaian tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Lanjut ayat ke-17. Mereka akan menjadi orang yang diselamatkan, kata manusia yang telah kutentukan bagi dirimu. Ayat ke-18. Kiranya tanganmu menyertai orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau jadikan jaya bagimu sendiri. Kita bersama ayat 19. Maka kami tidak akan menyimpang darimu. Berikanlah kami hidup untuk maka kami akan menyerukan namamu. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, telah datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan epistel kita pada pagi hari ini. Kepada yang bertugas saya persilakan. Epistel kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 1 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantaraan nabi-nabinya dan dalam kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kekudusannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada nama
antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita bersama-sama akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu. mereka mau mencintai Tuhan Yesus sampai akhir hidup mereka. Biarlah anak-anak ini menjadi anak-anak kesukaan Tuhan Yesus dan terus bertumbuh di dalam iman akan takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menyimak warta kita pada pagi hari ini. Pimpinan jemaat, majelis dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di
GMI Immanuel Banjarmasin kami undang untuk bangkit berdiri dan memperkenalkan namanya. Shalom buat kita semuanya. Luar biasa kasih Tuhan mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Izinkan hamba memperkenalkan diri hamba sendiri. Perkenalkan, nama saya Fiana Sinurat. Saya berasal dari Sumatera Utara. Ketepatan Tuhan mengutus kami ada di daerah ini menjadi guru misi atau guru divisi. Terima kasih dan terima kasih. Kenalkan, nama saya Imelda Jo, berasal dari NTT terkhususnya di Kota Kupang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Halo, perkenalkan nama saya Fabian Sitanggang. Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kecamatan Sidamani. Saya di sini berlibur ke Banjarmasin, tepatnya di rumah Bapak Pendeta. Terima kasih sudah menampung saya. Terima kasih. Selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar GMI Immanuel Banjarmasin. Dengan senang hati kami menyambut jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap. Harapan kami kita dapat beribadah hari Minggu di tempat ini. Di GMI Immanuel Banjarmasin dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus memberkati. Adapun berita sepekan adalah yang pertama dari Panitia Kebaktian. Pada hari ini tanggal 21 Desember 2025 akan diadakan perayaan Natal Jemaat GMI Immanuel Banjarmasin, akan dimulai pada pukul 17 WITA. Kami mengundang untuk seluruh jemaat boleh hadir bersama-sama kita merayakan sukacita kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kemudian untuk ibadah hari Rabu tanggal 24 Desember, hari Kamis tanggal 25 Desember dan sampai Minggu tanggal 4 Januari boleh Bapak Ibu sekalian melihat di warta. Harapan kami warta boleh dibawa pulang dan untuk para petugas boleh mempersiapkan dirinya dengan baik. Terima kasih untuk persembahan kue dan snack dan konsumsi yang disediakan hari ini. Kemudian untuk berita Natal juga dapat dilihat di warta kita. Sudah tertera juga RAB Natal, boleh Bapak Ibu sekalian lihat. Kemudian dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diadakan 2 kantung untuk kas gereja, persembahan ke depan untuk persepuluhan, ucapan syukur dan janji iman boleh memakai amplop yang putih. Kemudian untuk kas panitia Natal amplop yang biasa untuk persembahan. Laporan keuangan dan kehadiran jemaat pada minggu lalu boleh dilihat di warta. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan terutama persembahan persepuluhan, janji iman dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun pada bulan Desember. Tanggal 6 Desember ada Evangelista Stevi Daud. Kemudian tanggal 18 Desember ada Dominic Alicia Carol dan Revi Mawa Warubu. Tanggal 10 Desember ada Theodora Rogate Sianipa. Tanggal 17 ada Shosen Fislili Damani. Kemudian tanggal 27 Desember ada Ibu Natalia Sri Wahyuni. Ulang tahun pernikahan dari tanggal 4 Desember Bapak Pendeta James Damani dan Ibu Eviati Manurung. Kemudian tanggal 14 Agustus keluarga Bapak Uta Galung dan Ibu Ruri Sirait. Jika ada jemaat yang berulang tahun di bulan Desember, mohon boleh diinfokan ke Komisi Keanggotaan yaitu CLS Eviati atau Saudari Yuperni Lase agar bisa diwartakan. Kemudian dari Komisi PAK, Gemar membaca Alkitab boleh dilihat di warta. Kehadiran doa pagi dan pokok-pokok doa kita juga sudah tertera di warta. Sekian warta pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Setiap pergumulan hidup kita, tentu kita menyerahkannya kepada Tuhan. Setiap masalah yang di dalam kehidupan
waktu yang